kan udah hampir 6 bulan ya nggak ketemu sama suami, long distance. Puji Tuhan, alhamdulillah akhirnya kan suami pulang, kita bisa kumpul sama-sama lagi dan udah mulai bisa aktivitas, udah mulai syuting bareng-bareng lagi gitu. Setelah kemarin gak bisa cukup lama ya, pastinya seneng karena kan yang paling utama, yang happy anak-anak paling utama. Aku juga happy walaupun pasti penyesuaian lagi, adjustment lagi buat suami, adjustment lagi juga buat aku. Iya, yang paling touchy sih sebenarnya anakku yang kedua ya, karena kan itu ulang tahunnya Courage, anakku. Terus Courage itu memang dia sangat dekat dengan ayahnya. Kalau Chloe itu lebih dekat sama aku. Jadi pas ulang tahunnya itu dia kan cukup lama tuh gitu. Kayak beberapa kali kita nginep di hotel, terus dia mungkin takut gitu ya malam-malam. Terus dia bilang, I wish Dada was here gitu. Tapi waktu Tyson itu surprise datang, itu bener-bener air mukanya Courage tuh kelihatan banget. Emang dia langsung bilang oh my god gitu, karena kayak nggak percaya bahwa on his birthday his dad finally coming home gitu. Jadi yang aku paling senang adalah akhirnya ya itu bisa komplit, bisa kumpul lagi dan anak-anak happy gitu. Gimana Pak? Iya, makanya seperti aku bilang, pastinya kan masih adjustment, penyesuaian ke aku juga. Kan biasa kemarin 6 bulan kan semua kerja sendirian, di rumah semua ngurus sendirian. Sama anak-anak juga kan pergi, udah sama anak-anak aja sendirian. Pastinya penyesuaian aku juga, suami juga penyesuaian. Tapi yang paling happy tentunya melihat bagaimana anak-anak melihat orang tuanya udah komplit gitu. Kalau yang sebelumnya kan kita LDR karena Tysonnya nggak bisa kembali ke Indonesia. Kalau ini kan kemarin emang kita we were trying to cooling down ya, rehat sementara untuk berpikir gitu. Tapi ya sekarang udah balik ke sini, artinya ya kita berusaha untuk pelan-pelan kembali lagi menyelesaikan, back on track lagi. Karena kalau nggak kan nggak mungkin kembali dong gitu. Of course lah, ya? iya. Aku kan larinya kan ke kerja, bikin konten gitu kan. Tapi kan tetap namanya rumah tangga ya Mbak, kan itu kan bagian yang sangat important ya dalam hidup kita. Tetap aja gitu, as much as banyak temen yang menghibur, pekerjaan banyak, tetap aja kalau itu tidak dibereskan kan menjadi sesuatu yang akhirnya ngegrogot juga. So I feel a lot happier now, more peaceful, karena ya udah paling nggak tahu nih everything starting pelan-pelan going back on track. Walaupun pelan-pelan ngejalaninnya. There was time pastilah gitu ya. Pasti ada waktu-waktunya dan masa-masanya. Walaupun berusaha untuk again kerja terus meleburkan diri ke dalam pekerjaan, tapi pasti adalah masa-masanya, waktu-waktunya feeling lonely pasti ada gitu. Kalau dia kebetulan kan ngurusin kakaknya kan kanker payudara, jadi nemenin. Tapi sebagian besar ya Tyson bekerja, terus nemenin keluarganya, ayah ibunya sama nemenin kakaknya gitu. Aku yang mungkin di sini aktivitasnya lebih banyak, lebih beragam ya gitu. Pasti sih, cuma kayak sekarang nih aku kan kayak gini kerja, besok mau ke Bandung, mau kerja juga, Tyson nemenin. Tapi aku selalu pengen ngelibatin anak-anak gitu, karena mereka juga kan udah 6 bulan gak bersama ayahnya kan. Jadi sebisa mungkin begitu ada waktu ya, tapi ntar akan ada waktunya juga, harus juga mommy and daddy time, harus juga gitu. Rencana ke depan mau ngapain? Mau liburan bareng mungkin kalau liburan? Pengen, tapi kita lagi nyambung uang, ada yang pengen dibeli, lagi menabung, lagi bekerja. Jadi holiday itu mungkin menjadi prioritas yang kesekian gitu, karena lagi ada yang pengen dibeli, jadi lagi menabung untuk. Iya, kalau dibilang aku disukan kemarin bercerai dan segala macam, ya sudah tertepis dengan bahwa memang kami masih sama-sama. Kalau dibilang oh kemarin tuh sempat ada masalah segala macam, aku akan balik bertanya, adakah rumah tangga tidak ada masalah? Saya rasa semua kan, tapi balik lagi besar kecilnya dari permasalahannya gitu kan, dan bagaimana kita mensikapinya. I think every marriage itu pasti ada problemnya gitu. Mau yang nikah sama bule, nikah sama yang sama, pasti ada permasalahannya. Tapi sekaligus dengan kepulangan suamiku, ya ini menepis bahwa gosip yang lumayan kenceng ya kemarin ya, pemberitaan bahwa kayak like everywhere I go pasti orang nanya, lu udah nggak sama suami lo ya, pasti gitu kan nanyanya. Well, we're still together, we're still married, dan mudah-mudahan akan terus sama-sama.
Tapi at the end of the day sih memang kayak kalau sekarang kalau aku Google nama aku tuh pasti yang keluar kan top search-nya adalah justru perceraian. Cuma ya balik lagi aku kan nggak bisa menyetop omongan orang. Dan memang nggak bisa disalahin, netizen itu kan kadang-kadang ilmu cocokologi suka bener kan gitu. Misalnya kita bilang, ini enggak bisa, mungkin ada artis yang mengelak enggak. Ternyata memang kejadian. Jadi aku nggak bisa menyalahkan juga. Cuma yang bisa aku katakan adalah namanya rumah tangga mbak, dua kultur budaya, aku orang Batak, suamiku orang bule gitu. Pasti ada gesekan dan memang tidak mudah buat kami gitu yang udah 12 tahun sama-sama gitu. Jadi kalau dibilang ada permasalahan ada apa, ya bukan sekarang aja, sebetulnya sampai kita nanti mati pun pasti akan, kan selalu proses belajar, selalu aku terus belajar untuk mengenal karakter dia juga sebaliknya sama aku seperti itu gitu. Jadi ya nggak apa-apa sih, maksudnya orang mau ngomong apa-apa segala macam, it's okay, yang penting yang menjalani dan yang paling tahu apa yang terjadi dalam rumah tangga kan adalah aku sama Tyson gitu. Yang kulturnya sama aja, itu aja kadang-kadang sulit ya, apalagi yang jelas-jelas memang betul-betul timur dan barat ya gitu. Ya banyak enaknya tapi juga banyak perbedaannya dan harus diakui memang kadang-kadang untuk adjustment dua karakter budaya ini tidak selalu mudah gitu. Tapi ya balik lagi, puji Tuhan alhamdulillah kita berdua masih dikasih hati untuk mau sama-sama ada willingness, kemauan untuk yuk nyoba lagi, kita belajar lagi gitu. Keluarga selalu mensupport ya, mensupport dalam arti mendoakan dan juga tentunya kan pengennya aku dan Tyson juga happy menjalaninya. Gak pengen juga kita sama-sama tapi toxic relationship kita berdua juga gak happy. Pastinya kan pengennya kita berdua sama-sama happy. Dan keluargaku ya selalu berusaha untuk misalnya kita udah panas gitu, pasti keluargaku harus selalu ayo dipikirin, kan bukan cuma bawa diri sendiri, ini ada 2 anak, ayo gitu. Mamaku, papaku pasti selalu seperti itu ya. Akhirnya at the end of the day memang omongan mereka ya akhirnya jadi pemikiran yang paling utama juga buat kita berdua gitu. Untuk kemarin sih iya ya gitu, tapi kan mungkin kalau terlalu sering dan terlalu lama juga kan gak baik gitu. Jadi ya udah cukup, dan sekarang waktunya untuk kembali mulai facing all the reality sama-sama gitu. Apakah akan ada permasalahan lagi? Of course, pasti akan, namanya rumah tangga selalu akan ada gesekan. Cuma mudah-mudahan kita bisa menghadapinya dengan lebih calmer, dengan pelajaran-pelajaran yang kemarin. Itu aja, of course. Karena kata mengalah itu bukan adalah hal yang mudah. Ego itu akan makin tua justru kadang-kadang tidak semakin kecil. Kadang-kadang semakin lo sukses, ego lo juga semakin besar. At the end of the day, damai sejahtera itu memang sesuatu yang tidak bisa didapatkan hanya dengan pencapaian, kesuksesan, dan mobil, dan program TV, dan segala macam. Tapi emang damai sejahtera itu hanya bisa didapetin pada saat memang kembali kepada pencipta kita. Artinya apa yang Tuhan pengen, mungkin kan kemarin kan berlari dengan pengen udah deh gue mau kerja aja gitu. Ada pemberontakan di dalam. Akhirnya ya kalau di ngomongin financial lengkap, semua ada, kesuksesan ada, tapi kan damai sejahteranya berkurang gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.